Tanyo mengajarkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama dengan kudrah dan iradahnya lah, dengan taufik dan hidayahnya lah, sehingga Allah memberi kesehatan untuk kita bersama, baik kesehatan rohaninya ataupun kesehatan jasmani, hingga kita bisa hadir pada tempat majelis ilmi yang sangat mulia. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada Tuhan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa umat manusia, yang telah membawa agama Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebuah kemuliaan dan kebahagiaan bagi sekalian umat. Nabi Muhammad lah yang telah mengajarkan kami manusia untuk menjalani bagaimana kami tentang kehidupan berpilih mati. Rasulullah lah yang selalu mengingatkan dan membawa kami dari alam-alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Maka dengan perjuangan Rasulullah, alhamdulillah, turunnya dan tetap kita ada iman dan Islam. Salawat dan salam kepada anak dan sahabat beliau sekalian, di mana di antara satu dengan yang lainnya para sahabat merupakan kekasih daripada Rasulullah. Menurut etika katanya mereka itu semuanya adalah sama. Maka sungguh sangat kita yang sayangkan ada sebahagian kelompok kecil yang membeda-bedakan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Bahkan ada sebahagian kelompok yang mengkafirkan sebahagian sahabat dan membangga-banggakan sebahagian yang lain. Sebenarnya Rasulullah SAW secara jelas dan nyata menyampaikan dalam beberapa hadis tentang di antara satu sahabat dengan sahabat yang lain sama di sisi Rasulullah, karena mereka itu adalah kan jujur, bagaikan bintang, bagaikan lampu berlitannya. Dan juga kepada para alim ulama, para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, para abu-abu dan guru-guru kitanya, selaku penerang, selaku benteng bagi kitanya, lebih-lebih kitanya hidup di akhir-akhir zaman yang penuh dengan persoalan-persoalan yang membawa kitanya kepada jurang-jurang kesesatan, yang selalu dihimpit kitanya, yang selalu dianjurkan kitanya untuk menjadi manusia-manusia yang sesat. Maka dengan berkat perjuangan para ulama-ulama, khususnya ulama katanya yang ada di Aceh, alhamdulillah mereka bisa membentengi kitanya sehingga kitanya masih tetap di atas jalan yang benar. Penghormatan Tuhan yang terutama sekali adalah kepada ibu masjid yang nanti tempat ditanya beserta perangkatnya, kepada seluruh bapak kepala desa dan perangkatnya, para imam-imam nasah, dan juga kepada para khususnya para habaib, karena mereka juga keturunan daripada Rasulullah, orang yang dibangga-banggakan oleh Rasulullah SAW
orang dikasihi dan disayangi oleh Rasulullah SAW, dan juga kepada seluruh para muslimin dan muslimat yang tidak mengurangi rasa hormat dan tuan, biarpun tidak perlu tuan sebutkan satu persatu, karena mungkin tuan baru malamnya merupakan kali yang kedua untuk bertemu dengan ibu dan ayah-ayah sekalian Islam. Maka terima kasih banyak kepada protokol yang ada di kesempatan kepada orang tua untuk menjelaskan sedikit pengetahuan yang pada orang tua malamnya, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan nur, hidayah dan rahmat kepada kita. Sebelum melanjutkan untuk membahas persoalan-persoalan ilmu agama yang menyangkut dengan kehidupan kita di dunia, untuk menjadi manusia-manusia yang sukses, manusia-manusia yang berhasil sampai ke akhirat, maka marilah tanya bahkan berkurangnya untuk kita sadarkan diri kita, untuk kita melihat kepada kepribadian kita Allah. Maka dengan kehadiran kita urangnya dan berkurangnya, dengan satu tujuan kita untuk mencari ilmu pengetahuan, di mana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyampaikan, ma'ubidallahu subhanahu wa ta'ala bisyai'in afdalu min fiqhi fil ilmi. Hanya ibadat yang paling baik, ubudiyah kita kepada Allah yang lebih baik daripada pengetahuan ataupun mencari ilmu pengetahuan. Alhamdulillah misalnya kalian melaksanakan sembahyang insya secara berjamaah, di mana kelebihan sembahyang jamaah dan sama-sama kita maklumi, ibarat daripada saburatan dari sembahyang lagi di waktu 7 sembahyang, 3 tak baca Fatihah lagi 2 waktu 7 tak baca, itu semuanya adalah fadilah daripada berjamaah. Menyampaikan baca masalah jamaah, urangnya apalagi letaknya melakukan jamaah insya lagi yang saya akan lakukan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, man shalla isya'a jama'atan ka'annahu shalla nisfal lail. Barang siapa yang sembahyang insya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah sembahyang setengah malam, seperdua malam. Begitu besar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya tak sadari dari mandu, sungguh berbondong-bondong manusia untuk melakukan sembahyang berjamaah. Karena sembahyang ibadat yang kita lakukan adalah sebagai kebutuhan rohaniah kita. Tidak bayangkan beliau apabila bantuan saka murah menyerta beliau 3 kilo ini 27 kilo, dan mungkin yang terjadi dalam desa kita sungguh mandu-mandu budaya akan hadir membeli saka yang murah 3 kilo, ibri 27 kilo. Bahkan tak ajak seluruh anggota keluarga katanya, anak-anak katanya, keluarga katanya maju, tak sarankan untuk membeli saka murah yang 3 kilo tablau, tapi 27 kilo ini. Begitu juga jamaah. Kadang-kadang mungkin orang kurang tak sadari kelebihan daripada jamaah. Jika tak lakukan jamaah, lebih pahalanya Allah 27. Tiap-tiap ibadat yang dilakukan dalam jamaah, baca Fatihah jamaah secara berjamaah, kemudian yang tersujud secara berjamaah,
saban dalam tiap-tiap juz sembahyang yang lebih dan Allah 27. Maka dukno kamu dan padum kalau dan yang hanya terungkut lakukan katanya berdoa. Menyesaka hanya terungkut jauh sungguh katanya akan menyesal dalam kehidupan katanya. Begitu saja mak tempat, mak ide, mak toko saka yang murah tersebut tapi berlanjut hanya sungguh sangat menyesal. Alangkah sayang Ronyo apabila katanya boleh kata tinggalkan berjamaah, tapi katanya tidak merasa menyesal. Yang penyesalannya memang Ronyo belum terjadi pada katanya, tapi itu akan terjadi di hari akhirat. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah juga man shalla jama'atan fi subhi, man shalla subha jama'atan fa ka'annahu shalla kullahu. Barang siapa yang sembahyang subuh secara berjamaah, insya berjamaah, subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sembahyang sepanjang malam. Inilah begitu besar rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita. Maka yang kalau ikut biarlah berlalu, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin melakukan jamaah di masjid, maka boleh katanya berjamaah di tempat, di rumah katanya dengan anggota keluarga katanya. Mana mungkin katanya pergi ke masjid, boleh katanya berjamaah dengan anak-anak dan istri katanya. Maka katanya coba katanya ubah sedikit demi sedikit, jangan tertinggal amal ibadah pahala katanya sampai dengan Allah. Kemudian alhamdulillah yang hadir di Bandung adalah untuk menuntut ilmu pengetahuan. Karena majelis ilmu inilah yang merupakan daripada majelis ilmu yang merupakan kebun surga yang ditugahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyampaikan bahwa iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Fama riyadil jannah, kata sahabat, wa huwa hulul zikri. Apabila kamu melewati kebun surga, maka silakan kamu berhenti, piuh kebun surganya, baik lewat. Bertanya oleh sahabat, putra kebun surga, itulah majelis-majelis ilmu. Maka alhamdulillah dengan sering-sering ternyata hadiri majelis ilmu di atas permukaan dunia ini sebagai tanda bagi orang-orang yang akan kita tempati, yaitu surga sehingga di yaumil akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi makanya hadirin para umi dan ayah-ayah sekalian, maka kehadiran budaya semua batu surganya, batu tempat ilmu, di mana ada pengajaran, di mana ada nasihat, di mana ada majelis ilmu, ingatlah yang merupakan kebun surga. Maka apabila kita lewati hana rotafio batu tempatnya yang sama dengan kita kata lewati daripada tempat surga. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah sampaikan, man salaka fi talabil ilmi salaka tariqan minal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan di dalam menuntut ilmu, berarti orang tersebut sudah menempuh jalan untuk menuju surga. Apabila kita mengelak daripada tempat-tempat majelis ilmu, maka berarti kita tak elak diri kita daripada kebun surga. Maka alhamdulillah Allah telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita yang hadir membantu untuk mencari ilmu pengetahuan. Yang hadir membantu untuk tadinya persoalan-persoalan yang menyangkut dengan ilmu sebagai bahan, sebagai bekal katanya di hari akhirat nanti. Hadirin para mukmin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah kita sebenarnya hidup di dunia ini adalah hanya sementara.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi umur kepada budaya yang merupakan umur yang sangat rahasia. Budaya sebuah semangat mandum-mandum akan tertinggalkan dunianya, akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia yang sukses, manusia yang berhasil adalah manusia yang sukses di hari akhirat. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faza. Barang siapa yang berhasil di hari akhirat dan sukses, itu yang sebenarnya manusia yang sukses. Kan gara-gara kanyulin harta di dunianya tak berhasil. Kan gara-gara katanya umurnya tinggi jabatan yang katanya sandang di dunianya tak berhasil. Ingat sejarah Fir'aun lebih harta, lebih besar kekuasaan yang dimiliki oleh Fir'aun. Bahkan manusia yang hidup di masa Fir'aun mandu-mandu bercita-cita untuk menjadi seorang Fir'aun. Apabila para mengingat bahawa dia lahir langsung cita-cita jadi Fir'aun, mandu manusia bahawa dia menganggap Fir'aun itu manusia yang sukses, berhasil. Papan-papan kita istilah katanya uronya yang diberikan kepada Fir'aun. Mandu-mandu mengucapkan selamat kepada Fir'aun di masanya. Tapi sejarah telah membuktikan bahawa Fir'aun adalah manusia yang sukses, manusia yang celaka dan durhaka, manusia yang dimasukkan di dalam neraka. Mungkin wilayah kekuasaan dan kepemimpinan kita yang hanya seluas lagi luas wilayah kekuasaan Fir'aun. Maka di sini membuktikan dengan gara-gara tinggi jabatannya, dengan gara-gara dia seorang tokoh di akhir permukaan dunianya, betanya belum tentu merupakan manusia yang sukses. Begitu juga dengan harta yang kami miliki. Sejarah awal telah terbukti kalau manusia yang paling harta. Hanya manusia bodoh mungkin sampai ke orang kira-kira orang kaya yang harta lagi karun hana. Harta karun pada ribet pun yang tahu ikut sejarah karun, tapi sampai terus dinohat apabila karun pun harta lantaran mantel mungkin nama karun harta karun. Mungkin dukaya urung ditanya urungnya, dukaya manusia urungnya, dukaya manusia sampai itu perwakilan mungkin mulai urungnya sampai dengan kiamat, anak manusia yang kaya lagi kaya karun. Menansib sejarah karun, masuk manusia orangnya menganggap karunnya sebuah hartawan, karunnya sebuah yang sukses, karunnya sebuah yang berhasil. Tapi sejarah telah membuktikan bahawa karunia orang yang sukses dan berhasil, walaupun di dunia manusia menganggap siro hartawan dan siro pengusaha sukses. Maka di sini bisa terbukti bahawa manusia yang sukses dan berhasil adalah manusia yang sukses di hari akhirat nanti. Apabila di orang akhirat dan yang berhasil dan sukses, maka kita nyukarlah termasuk guru-guru yang berhasil. Walau banyak harta di dunia, walau tinggi jabatan katanya, walau pun kadang mulia katanya, walau pun kadang dihormati katanya, walau pun sangat dibanggakan katanya. Tapi apabila katanya sehingga gagal di kala mati, gagal katanya hari akhirat, maka sungguh katanya manusia yang rugi untuk selama-lamanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwasanya karena kebahagiaan akhirat mandung sesuatu yang kita tinggalkan, mandung di antara kita yang kita inginkan kita menjadi manusia yang sukses. Begitu kita di dunia ini merupakan manusia yang rugi. Begitu di dunia ini bukan manusia yang tidak arti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Manusia semuanya dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan
orang-orang yang beramal dengan amal yang saleh. Itu merupakan jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ditanya manusia yang berhasil dan sukses, harus ada dua perkara yang harus ditanya kerjakan. Yang pertama, alladzina amanu, illalladzina amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harus beramal dengan amal yang saleh. Apa arti iman? Karena manusia yang tidak beriman kepada Allah hidup dalam keadaan kufur, sama sekali tidak ada arti dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di dunianya cukup hebat, cukup lihata, cukup tinggi jabatan, cukup terluas daerah kekuasaan. Itu yang paling penting adalah alladzina amanu, beriman kepada Allah. Alhamdulillah, rata-rata penyeluruhnya saling beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya keturunan daripada ulun Islam, ditanya keturunan daripada ulun mukmin, ulun Syiah ditanya ulun mukmin, nek ditanya ulun mukmin, ulama ditanya ulama yang mukmin, yang selalu menyeru ditanya kepada jalan-jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keimanan inilah yang di akhir-akhir kehidupan manusia yang mesti kita pertahankan, di mana manusia-manusia orang terjerumus kepada jurang-jurang kekufuran dengan perbuatan-perbuatan yang bisa mendorong manusia kepada jalan-jalan kesesatan. Iman kita orang, iman berubah daripada nenek moyang kita. Iman yang ada dalam hati kita orang adalah karena iman daripada orang tua kita. Tapi apakah imannya bisa kami pertahankan sampai akhir hayat kita? Maka dalam doa saya selalu Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan beriman. Wa amisna bil iman. Dan ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan beriman. Jadi waktu kita yang beriman, waktu mati juga telah doa Allah aku dalam keadaan selamat iman. Hanya arti kita mulai lahir kita dalam keadaan mukmin, dalam perjalanan hidup kita pada saat kita udah di dunia dalam mukmin, akan tetapi di akhir hayat kita keimanannya akan direbut oleh syaitan, imannya akan hilang dan sirna. Maka sungguh kita manusia-manusia yang rugi, yang disampaikan oleh Allah, innal insana lafi khusrin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka aku menyelamatkan keimanan, sering-seringlah umi dan ayah-ayah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulullah sudah mensabuk hadis, maka na'akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya Muhammad Rasulullah, dia akan masuk surga. Dalam ayat yang lain Allah sampaikan, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya pada waktu pagi dan siang. Kenapa berfokuskan? Karena mati kita adalah ibarat kita melumpau. Orang yang sering tidak ulang, yang sehari-hari punya sampai memiliki persoalan-persoalan yang menyangkut tentang ulang. Kemudian waktu tinggal bayang-bayangkan melumpau hasil panen yang gede. Waktu karak-karak seliurnya yang terbayang dalam jiwa. Kita melumpau tentang persoalan yang menyangkut dengan dan lebih daripada melumpau persoalan-persoalan yang lain. Melansir kita yang pekerjaan sehari-hari menjadi seorang pelaut, bajak laut yang campur, yang setiap waktu terlintas dalam pikiran kita hanya masalah angkut saja, masalah laut saja. Dan timurnya yang terpikir, Pak taduknya sampai terpikir. Yang tentu melumpau misalnya persoalan laut itu lebih banyak daripada persoalan yang lain.
melansir para pedagang-pedagang. Apabila orang kami hanya memikirkan dalam kehidupan masalah harta, masalah lapang, gula, dapat berlipat ganda, maka apabila dengan tengoknya juga terfikir, maka lupa dengan persoalan tersebut itu lebih banyak daripada yang lain. Lebih lupa persoalan muka. Begitu juga mati, tergantung kehidupan budanya. Mulia budanya dalam hidup sehari-harinya hanya terfikirkan persoalan pen saja-saja, hanya pernah tak ingat kepada Allah, hanya pernah tak ucapkan kalimat la ilaha illallah, hanya pernah tergores selama dia tentang persoalan yang menyangkut dengan Allah, maka wajah mata kita itulah yang terbayang dan tergores. Hanya persoalan-persoalan yang sering-sering kita ucapkan. Maka nampak pada kejadian orang yang belum meninggal benar-benar karena apa? Dalam sehari-hari banyak itulah pekerjaan yang dilakukan. Nah, orang yang belum meninggal kalau sudah lagu buka-buka, lagu bakal lagu buka. Nah, orang belum meninggal bibir-bibir pen. Nah, orang belum meninggal berbagai macam kejadian di lapangan yang kita lihat. Itu penyebabnya. Maka Allah sampaikan kepada ya ayyuhallazina amanu uzkurullah dzikran katsiran. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, perbanyakkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupalah umi dan ayah. Selesai kita melakukan ibadah, saya berzikir kepada Allah. Wajahnya kegiatan dan ingatlah kepada Allah. Ingatlah diri kita dari mana, siapa kita, apa yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Dan ini persoalan masalah iman. Jadi untuk menyelamatkan iman kita yang disampaikan oleh Rasulullah, harus sering-sering kita berzikir kepada Allah, harus sering-sering kita lakukan tajak majlis-majlis ilmu, harus sering-sering kita lidah kita mengucapkan perkataan-perkataan yang benar, jangan mengupat-upat orang lain. Menceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nasirah ulum gonyang ke ulum kaya, ke ulum mukat mengkita, ulum mukat biasa, ulum mukat rumpah-rumpah. Di saat di akhir-akhir kehidupan, di akhir-akhir hayat, taraf-taraf tubuh nyawa tinggal sakaratil maut, menjak untuk meyak talqin bahasa kita, meyak purna kalimat la ilaha illallah. Di saat purna punya la ilaha illallah, yang itu dia daripada abah urun muka tersebut, put 567. 7, 5, 6, 10. Kemudian padu-padu mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang tadi karena pernah ternyata wajah periksa kehidupan yang sehari-hari adalah hanya lalai dengan menghitung uang. Habis-habis dalam hidup sehari-hari yang dipikirkan persoalan-persoalan baik, makanya pula yang terbayang di akhir-akhir hayatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka wanita yang berpadu berlindunglah kepada Allah. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita menyuruh dengan manusia-manusia yang berpikir kepada Allah, supaya kita menjadi manusia-manusia yang baik, yang terima dan selamat iman katanya sampai ke akhirat semua. Karena selama imannya itu yang boleh kita pertahankan. Umi dan ayah-ayah sekalian, maka iman sebenarnya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh para sahabat-sahabat. Karena ibadah kita ni hanya arti apabila kita ni hanya kepada Allah. Sembahyang dan puasa kita ni hanya arti apabila kita ni hanya satu sosok Allah Taala. Ibadahnya yang akan kita nyembah, ibadahnya yang akan kita persembahkan.
maka kita harus benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan iman punya sebuah sejarah di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal berdua dengan sahabat, tinggal bersenda gurau dengan para sahabat-sahabat. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang hana mune daripada arah tertutup laki-laki tersebut dalam pakaian putih yang hana pernah nekalan oleh sahabat beragam yang panik berokan hendak pernah kerja. Langsung berjumpa dengan Rasulullah, kedua turun berkupeh turun tuanya dengan turun Rasulullah. Bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, akhbirni anil iman. Kita sampaikan bahawa kita yang beriman. Kemudian Rasul menjawab, al-iman ad-tu'minu billah. Iman yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada hari akhirat, yang artinya kita beriman kepada adanya azab kubur sampai terus pada mahsyar, datangnya hari kiamat. Dan yang terakhir, beriman kepada kebaikan ataupun kesusahan, keburukan yang terjadi ini atas semata-mata qada kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu selesai dijawab oleh Rasulullah lagi yang agama yang sadar tak benar engkau ya Rasulullah, benar engkau wahai Muhammad. Semakin hiraulah para sahabat-sahabat pada saatnya. Jadi dengan tanya kan bukan betul. Maka itu yang sebenarnya iman yang harus kita kuat urunnya, apalagi urunnya adalah banyak sekali pelajaran ataupun ilmu-ilmu yang sesat yang kadang-kadang di tengah-tengah negara. Lihat kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang ingin untuk menghancurkan iman kita, yang ingin untuk diruntuhkan iman yang telah lama dipupuk oleh para ulama-ulama. Maka persoalan inilah yang harus kita belajar. Yang pertama adalah persoalan akidah, yang kedua adalah persoalan ubudiyah. Atau dalam istilah yang Tuhan bacakan Al-Quran, illal ladzina amanu, iman itu adalah persoalan akidah, sedangkan wa'amilus sholihah itu adalah persoalan ubudiyah. Jadi kita harus untuk menegakkan itu selamat iman, untuk bisa menjadi muslim yang baik, menjadi manusia yang diridhai oleh Allah, harus memiliki dua macam perkara. Yang pertama adalah akidah kita yang benar, yang kedua adalah ubudiyah kita yang juga benar. Ada kelompok sebagian kelompok yang hanya dipikirkan ubudiyah macam pada kadang-kadang secara zahir cukup taat, pakaian dari pakaian Rasulullah, nasugo, kemudian dalam perjalanan bakugah hababer. Padahal kita periksa persoalan iman, persoalan akidah yang akan melenceng daripada ahli sunnah wal jamaah. Ada juga sebagian kelompok yang akidahnya benar, akidah betul sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, tapi sembahyang hana, puasa hana, ataupun persoalan-persoalan yang gunakan macam kelompok-kelompok umumnya yang bertaburan di seluruh desa-desa dan bahkan bermacam-macam akidah dan pemikiran. Maka alhamdulillah, sebagai tanda kelompok-kelompok yang sesat adalah kelompok-kelompok yang di luar akidah ahli sunnah wal jamaah. Bahkan yang Tuhan sampaikan lagi, karena ulangnya persoalan-persoalan yang menyangkut tentang persoalan tauhid, yang ulangnya adalah hal-hal yang bisa mengakibatkan manusia kepada jalan-jalan kekufuran. Ilmu-ilmu
kotor dikurungi padam dalam benak-benak hati kita. Iman-iman tersebut mentang dari kurang mengerti apa sebenarnya iman. Untuk mengenal Allah sebenarnya yang benar, yang hakikat adalah makrifat kepada Allah. Yaitu yang ditulis di dalam kitab Awwaluddin Ma'rifatullah. Jadi sebelum kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, yang paling penting persoalan iman adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak Allah kata tuli, mungkin ibadah-ibadah yang lain akan tergerak katanya. Bahkan kalau hanya tergerak untuk ibadah, bahkan misalnya orang doa di dalam berpuasa, doa misalnya dalam melakukan sembahyang, karena mungkin ibadah misalnya ataupun iman misalnya untuk yang kurang. Maka sebagai ilmu yang Tuhan sampaikan, akidah yang benar adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nyukuh yang daripada ulama-ulama awal, ublena nenek-nenek moyang kita nyukurnya sebelum ada Islam, di mana masyarakat kita yang awal beragama dengan agama yang bukan Islam. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah bahkan benar-benar, karena Ahlussunnah wal Jamaah mengislamkan kebanyakan umat manusia. Tapi apabila ada kelompok menyukan itu Islam dulu, itu kafir yang dengan Islam. Inilah tanda kelompok-kelompok yang sesat. Mana buku ini udah kafir. Selawat kepada Rasulullah kafir. Hauri Nujuh kafir. Hauri Maulid kafir. Berbagai macam pemikiran-pemikiran yang tak pernah terjadi urutnya, bahkan bukan daripada orang lain, tapi dari umat Islam itu sendiri. Inilah pemikiran-pemikiran yang sudah melenceng daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini perbedaan. Pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mengislamkan umat manusia, tapi akidah orang lain adalah mengkafirkan umat Islam yang telah Islam. Padahal Rasulullah pernah bersabda, "Man kafara mu'minan faqad ba'a ilaih." Barang siapa yang mengkafirkan seorang mukmin, maka kafir itu lebih awal kembali kepada orang yang mengkafirkan. Sebelum kafir orang lain, lebih awal kafirnya. Para hadirin kaum muslimin sekalian, maka bersyukur dan harus takut dalam iktifat dan harus takut dalam iman yang benar dalam bidadari dan ilmu. Harus lebih banyak dan ilmu makrifat kepada Allah yang sesuai dengan iktifat Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah ini benar? Rasulullah dalam sebuah hadis disampaikan bahwa Wallah biyadi Muhammad la taftariqu ummati ala 73 firqatan intani wa 70 finnar wa wahidun fil jannah. Qalu man ya Rasulullah? Qala Ahlussunnah wal Jamaah. Rasulullah sudah pernah menyampaikan di masa hidupnya bahwa nanti di akhir zaman akan terpecah umatku kepada 73 golongan. 72 golongan merupakan ahli-ahli neraka. Mereka mengaku dirinya Islam. Mereka berkenan alat Islam. Bahkan ada dari tokoh-tokoh Islam. Akan tetapi 72 golongan itu termasuk dimasukkan oleh Allah dalam neraka. Hanya satu yang masuk surga, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. So Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang tetap di atas sunnah Rasulullah dan orang yang tetap di atas pendapat para sahabat-sahabat. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang menemat kepada sunnah Rasulullah juga tidak mengkafirkan sahabat-sahabat.
Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, "Maya'ishu ba'di, maya'ishu min ba'di, fasayara ikhtilafan katsiran. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin muhdithina wa tamassaku biha wa 'addu bin nawajid." Apabila nanti kamu bisa hidup sesudahku, maka akan melihat banyak sekali perbedaan-perbedaan di kalangan umat Islam. Umat Islam hanya bersatu, lihat perbedaan-perbedaan. Maka pada saatnya, alaikum bisunnati, maka berpeganglah kamu dengan sunnahku dan dengan sunnah para khulafaur rasyidin. Dan khulafaur rasyidin yaitu para sahabat-sahabat Rasulullah. Sama satu bihan kepada Rasulullah, benar-benar engkau berpegang dengan sunnah tersebut. Wa'adhu bin nawajid, walau harus merasakan kegelisahan. Maka semakin mungkin semakin berat persoalan-persoalan agama, semakin layaklah perbedaan-perbedaan agama. Maka wonyo kebenaran harus kita luruskan, harus kita pertahankan i'tiqad yang akan diubah oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, supaya kita termasuk guru-guru yang mengikuti mereka, mengikuti Rasulullah, mengikuti para ulama dan para sahabat-sahabat. Para umi dan ayah-ayah sekalian, itu persoalan i'tiqad yang harus kita tahu. Yang pertama adalah tentang ma'rifah Allah. Belum juga masalah tauhid tadi. Awaludin ma'rifah Allah. Kita harus terus mendalami tentang persoalan-persoalan tauhid. Tanya mereka itu ada dengan iman yang akan diubah oleh orang tua kita. Artinya kita urutnya persoalan ma'rifah yang kita cukupkan. Maka hal-hal yang harus tanya mengerti tentang persoalan atau ilmu-ilmu yang menyangkut dengan ketauhidan. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dijamin tamu dalam surga oleh Allah setiap waktu menangis. Hati Rasulullah Allah pada berfikir persoalan-persoalan akhirat. Bahkan pada berupa menjibril sampai negeri Rasulullah. Pada Rasulullah negeri Jibril juga negeri. Katanya oleh Rasulullah yang Jibril menurun pada negeri. Sedangkan Rasulullah yang tauhid dengan Allah. Menanti wahai Muhammad, datangnya jenazah daripada Allah, bahkan dia datang kepada Allah. Karena Rasulullah sudah sangat mengenal ma'rifah Rasulullah adalah ma'rifah yang paling tertinggi manusia. Berat hati itu bisa Allah Ta'ala-nya, maka ia hati Rasulullah kepada Allah. Banyak contoh misalnya bergaya dengan anak ini. Apabila itu bingung gunung yang pertama dan kampung misalnya, yang tadi nugah mantel, tadi nuangan mantel, golong takalan dikul katanya. Maka katanya merasa takut dan gemetar. Dia katanya tak bergerak persiapan. Tapi dia katanya, tapi anaknya digobrol oleh anak penuhnya. Maka karena tidak mengenal, hanya itu tua putra binatang ilmunya. Karena hal itu menansik persoalan itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita semakin makrifah kepada Allah, maka semakin kuatlah iman kita, semakin yakinlah kita dalam beramal dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat yang saya sampaikan. Yang pertama makrifah yang artinya jasmun mutadiqun lil haqq jalil. Yang dimaksud dengan makrifah adalah sebuah keyakinan yang benar dalam hati kita. Tanya benar-benar meyakini adanya Allah. Tanya benar-benar meyakini bahwa Allah ini tidak ada sesuatu yang lebih serupa dengan makhluk di alamnya. Walaupun orang-orang para filosof-filosof yang berpikir hanya tingkat kepada mengakui adanya Allah. Bahkan filosof-filosof kafir yang menyatakan Allah itu tidak ada. Tanya macam harus diakui bahwa Allah itu pasti ada dan harus benar-benar yakin,
hanya seorang pun yang bisa menghilangkan keyakinan kita. Maka aku sampai kita kepada keyakinan adanya Allah. Lihatlah pada diri kita yang sendiri. Kita nyonya lahir daripada urusi kita. Urusi kita lahir daripada dan seterusnya dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adamnya pacul, sedangkan yang tidak ada ibu dan ayah. Tentena yang menciptakan. Yang menciptakan Nabi Adam hancur lagi yang kanan. Yang menciptakan alamnya hancur lagi yang kanan. Harus yang berbeda dengan yang diciptakan. Maka beliau itu membuktikan bahwa wujud Allahnya berbeda dengan wujud budaya manusia. Punya wujud Allah sama lagi wujud budaya manusia, tentu sama yang diciptakan dengan yang menciptakan. Apalagi takaran yang ada di sekeliling budaya, kekuasaan Allah yang begitu besar, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suara-suara kecil macam takaran kibar keindahan yang nampak suara kecil yang ada di sekitar kita. Ini untuk kembali kita kepada makrifat Allah. Untuk kita sampaikan sampai jiwa kita yang benar-benar yakin dengan adanya Allah. Nyatakan keajaiban di sekeliling kita yang sungguh sangat luar biasa yang diciptakan oleh Allah. Mana kata-kata udah kita mungkin lebih jauh daripada udah mana begitu subuh langsung dikubur diberikan kepada yang lain dan yang lainnya disambut sampai mandum ke seluruh pelosok-pelosok mandum terdengar suara manuk semua dan dikubur manuk dengan kalimat kur putra rahasia daripada kur tersebut. Ada ulama yang menafsirkan kur itu artinya uskur menurut bahasa Roy. Sungguh sangat luar biasa suara. Dihukum membawa dia sebuah, tapi dengan kalimat uskur. Ini sebuah peringatan kepada manusia. Uskur itu bahasa Arab yang artinya bersikirlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So yang ciptakan suara mana yang demikian rupa. Bahkan bawa dia sebuah itu, sedangkan binatang lain sana. Yang udah mana pandangan. Kur, kata-kata kur itulah yang uskur. Jadi bahasa yang singkat. Kemudian mana begitu kafir membaca langsung ikut. Hana hidup pada tempatnya, hana yang bikin pada tempatnya. Ini bahasa katanya mana yang itu boh mengira habis. Mengapa mana adalah hana yang itu boh. Tapi kita yang manusia ramai yang itu boh. Terus mendung, anak-anak itu terus. Nah anak 12 ni. Yang kita ambil masalahnya yang mungkin dikira. Bicara kadang dua orang itu hana tak bicara makanan, hana tak bicara fakar. Begitu kaca keluar lima, ditiup mana? Yang hana yang moy. Asal kabrak hana yang keluar lima yang kayak tiup. Iwan anak itu sahur mana ditiup. Itu punya kuat. Itu sebagai hikmah bagi iktibar bagi budaya manusia. Sementara ditanya yang lebih pikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asal di waktu zuhur hanya mantap menjalankan aktivitas katanya. Asal pada waktu asar mantap menjalankan aktivitas. Asal pada maghrib mantap lagi biasa sampai timur katanya. Tangan katanya mungkin tidak setangan mana yang hanya pikiran bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kalau mata Allah langsung mana yang kita rezeki dah. Tiba anak-anak, oleh karena makanan hanya baju kurang dari itu yang
Atau baru. Begitu fokus, saya agak suka baju. Pura beri relui baju. Piu belum piu balik apa yang mungkin. Sampai malam lagi. Baru begitu berat, hanalai mana yang berbeda. Hanalai mana yang berbeda. Begitu berat, hanalai mana yang berbeda. Langsung puas tempat masing-masing. Yang muda, yang darah, hana yang berbeda. Yang anak hana. Yang Tuhan hana yang berbeda. Piu. Itu sebagai bahan iktibar bagi kita. Begitu besarnya karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda yang kejadian di atas permukaan dunia ada sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa jadikan sebagai bahan iktibar bagi kita untuk menjadi manusia-manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Menanti binatang yang mudah pada malam, burung tokok atau burung hantu istilahnya. Bukan burung hantu pada malam juga tidak mencoba gaya dikusu dengan kuku. Nanti ada burung bacok, maka ada ulama yang berkata kuku itu adalah kum, artinya bangun bahasa Arab kum. Mudah-mudahan yang salat malam 2 rakaat untuk saya mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kau yang kedua beruntuknya, kau yang ikut laginya. Siapa yang menciptakan itu semua? Itulah sebuah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu harus kita ambil segala kejadian-kejadian di akhir permukaan dunia. Yang mandum jika bukti di atas adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya pun pikiran yang sebenarnya orang yang menafikan bahwa tentang wujudnya Allah Ta'ala. Ini adalah persoalan tauhid. Maka ilmu tauhidnya harus kita perdalam kembali, hanya melihat dengan keadaan-keadaan di sekeliling kita. Kita kalian pakai yang di timur cukup berdekatan. Na baki bayinan, na makinan, bahasa mudi baki bokiun, na inan bakriun, yang diceri yang sama, dile irung yang sama, tapi pangkat waktu itu waktu baya kamane, waktu itu bakiun kamata, waktu itu bakriun hana rasa kuota dulu. Siapa yang menciptakan itu? Anakku yang pada demikian. Yang mana-mana anak hanya Allah lah yang bisa mengatur hal yang demikian. Pela anjing hari bangsa yang makanan yang kata pagi dalam pakan hanya itu dia luar. Sentuhan-sentuhan daripada diri kita sendiri untuk bisa ambil iktibar tentang adanya wujud Allah dan kekuasaan Allah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka bersyukurlah kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita yang luar biasa. Makanan yang di depan kita yang sabun aku mantap adalah cukup karena nikmat daripada Allah. Maka tanya untuk mengucapkan Alhamdulillah, mengucapkan Bismillah, mata wajah baju merasa berat dalam hati kita. Sungguh kita yang menjadi manusia pelupa tidak pernah bersyukur kepada Allah. Padahal bernyanya di kehidupannya cukup dia sentuhan-sentuhan. Bernya dasar daripada pabrik yang membutuhkan bantuan orang lain. Yang dasar daripada tanaman. Lah, siapa yang menciptakan sawah yang ada di Eropa? Kemudian motor siapa yang menciptakan besi? Punya engkau hanya diciptakan oleh Allah dalam tanah kipas menjadi motor semuanya. Maka menaruh perbuatan Allah sabun ampu mata di depan kita ini tidak akan sampai. Kemudian Allah menciptakan tanah, menciptakan besi, sehingga kita bertemu dengan semudahnya.
Semua dengan semudahnya, kemudian kita Allah hidupkan laut kembali. Nabi subur tanah manusia, Nabi tempat tanah yang punya tanah yang subur. Kita kalau daerah-daerah kumuh yang luar biasa, kadang-kadang tandus, begitu besar nikmat Allah. Tapi tanya mengucapkan Bismillah macam rasa berat, mengucapkan Alhamdulillah macam sebagai puji kepada syukur sangat berat. Jadi fitnah dikatakan manusia ini. Benar-benar dari manusia ghafil, orang-orang yang lupa kepada Allah, orang-orang yang tidak mengambil iktibar. Maka Allah secara tegas menyampaikan manusia yang seperti ini adalah bagaikan binatang. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal adall ulaika humul ghafilun. Allah ceritakan bahwa manusia yang tidak bisa mengambil iktibar dengan hatinya itu bagaikan binatang yang tidak punya pikiran, bahkan lebih sesat. Itulah mereka itu orang-orang yang ghafilun. Itu persoalan akidah. Mungkin waktu sangat singkat karena mungkin Tuhan sampaikan dari sifat wujud sampai yaitu sifat 20. Yang perlu diingat, tauhid yang benar adalah tauhid yang mempelajari sifat-sifat Allah. Karena pemahaman baru yang mengajarkan tauhid, yaitu tauhid salasah istilahnya. Dalam buku-buku kalian itu tauhid salasah. Tauhid salasah itulah tauhid Wahabi, di mana di sini dipelajari tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Itu adalah tauhid para pencetus Wahabi yang mengkafirkan umat Islam. Dalam tauhidnya diceritakan masalah umat Islam yang sudah Islam meronyok menjadi kafir gara-gara ziarah ke kubur Rasulullah, menjadi kafir gara-gara bersalawat kepada Nabi, kafir gara-gara merayakan hari Maulid Rasulullah. Itu tauhid salasah. Jadi tauhid yang harus kita pelajari untuk menguatkan keimanan kita adalah tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, sekalian, sesudah selesai dengan ilmu tauhid, harus saya perkuat dan kembali adalah yaitu persoalan ubudiyah. Akidah kita harus benar dengan mendalami tauhid. Kemudian yang kedua adalah ubudiyah. Ubudiyah inilah yang Rasulullah menyampaikan, yaitu Islam. Islam itu adalah ubudiyah ataupun syariat, ilmu syariat ataupun ilmu ubudiyah. Maka di saat malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, akhirnya anil Islam. Maka disampaikan Islam syahadatu an la ilaha illallah. Maka beliau harus mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian waktu musalah, lakukanlah sembahyang sehari semalam 5 waktu. Karena manusia yang hilang imannya dikala mati, manusia yang menyia-nyiakan sembahyang, karena sembahyang merupakan pokok agama. Yang ketiga yaitu melakukan zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima naik haji ke Baitullah. Apabila kita sempurna, kita memiliki dua persoalan tersebut. Yang pertama akidah kita benar, kemudian amaliyah kita inilah merupakan manusia-manusia yang tak sukses, tak terlepas kita daripada manusia-manusia yang rugi di dunia sampai di hari akhirat. Maka ibu dan ayah sekalian, karena kita ke menjelang Ramadan, maka marilah kita untuk merubah diri kita kembali. Di mana Ramadan yang 1 bulan sebagai tebusan daripada sidah bulan yang kau ikut. Mungkin sidah bulan yang kau ikut hanya dalam keadaan lalai dalam kehidupan hanya waktu yang sia-siakan, waktu yang terbuang dengan begitu saja. Maka marilah kita dalam bulan Ramadan yang untuk kita tebus segala kesalahan-kesalahan kita. Kita pergunakan waktu sebaik-baiknya, baik sampai terbuang sisa-sisa umur kita yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lagi Tuhan sampaikan dulu bahwa mungkin budaya ibarat panjang yang inginnya tersembunyi. Panjangnya ibu tergantung kepada sisa minyak. Minyak yang diberi Allah panjangnya tersembunyi. Nah manusia yang makan minyak baru tergen. Nah manusia yang minyak bukan tergen. Nah manusia yang minyak tinggal baru kacang. Dan manusia yang minyak kadang-kadang tinggal badah. Begitu tahu dari Nuh dan yang meninggal, yang tinggal badan itu. Nah yang tinggal di panjangnya itu baju-baju akan habis pada satu saat. Karena ini merupakan rahasia daripada Allah. Maka mari kita persiapkan kita bertobatlah kepada Allah di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Bulan Ramadan yang ibarat tamu Allah yang datang kepada kita. Bulan Ramadan yang hadir di hadapan kita untuk memberikan rahmat. Maka apabila beliau sia-siakan tamu tersebut, terlewati tamu tersebut dengan begitu saja, hanya tak isi dengan nilai-nilai agama di dalam bulan Ramadan, maka bukannya manusia yang paling rugi. Pada Rasulullah sedikit saja disampaikan, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu al-akhirah. Hanya dengan gara-gara senang maka bulan Ramadan, golong melakukan ibadah, maka Allah akan mengharamkan kitanya daripada segala yaitu azab Allah Ta'ala di hari akhirat, daripada azab api neraka. Maka bergembiralah kitanya dengan tasambut bulan Ramadannya, dengan melakukan amal-amal ibadah kitanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena hanya bulan yang lain. Sehingga Rasulullah dalam hadis yang lain sampaikan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannu an takuna sanatu kulluha Ramadan." Barang siapa yang tahu tentang kehidupan Ramadan, putra keistimewaan Ramadan, putra yang lebih kelebihan Ramadan, sungguh dia akan bercita-cita nanti sepanjang tahun bulan Ramadan. Karena Ramadan hasanah yang pertama yaitu puasa yang hana pada yang lain. Yang hana pada yang lain. Puasanya itu yang akan menjaga diri kita daripada berbuat maksiat. Karena kita yang hakikat adalah lebih kita dengan makhluk Allah yang lain gara-gara akal kita. Punya nafsunya sabar lagi binatang-binatang yang lain. Tapi gara-gara akal maka lebih kita. Maka apabila kita turuti nafsu kita nampakkan nafsu kita di depan, maka jadilah kita sebagai binatang-binatang sabar lagi makhluk-makhluk Allah. Maka puasanya itu salah satu cara kita untuk menahan nafsu. Salah satu cara kita untuk menahan nafsu dan agar kita menjadi manusia-manusia yang sabar dari hewan-hewan yang lain. Kemudian di Ramadan tarawih, maka Ramadan imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Hanya dengan melakukan tarawih Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Jadi di amal hasanah mujtami'ah di Ramadan. Seluruh kebaikan yang akan terkumpul di dalam bulan Ramadan. Maka dia itu kita untuk menghilangkan hawa nafsu. Karena sifat kita manusianya, yang namanya sifat syaitannya. Pada manusianya, sifat yang dinamakan dengan sifat tawriyah. Pada manusianya yang namanya sifat dengan sifat bahimiyah. Manusianya sifat yang terakhir sifat yaitu rabbaniyah. Menyampaikan yang bajunya tasawuf. Yang hakikat manusia adalah sifat kalbiyah atau disilahkan dasar itu berdua lagi memang bahasa Arab. Kalbiyah itu anjing. Pada manusia itu ada sifat anjing. Memang kita diciptakan Allah ada sifat anjing. Yaitu pemarah. Pemarah itulah sebabnya timbul keburukan-keburukan yang lain. Gara-gara marah dan dendam, gara-gara dendam dan dengki, gara-gara dengki timbullah segala kezaliman. Itu gara-gara sifat marah yang dinamakan dengan sifat kalbiyah di dalam hati manusia. Asal yang dibenci oleh Allah bukan gara-gara warna kulit. Asal yang dibenci oleh Allah bukan karena bentuknya, tapi adanya sifat kalbiyah. Maka apabila sifat kalbiyah pada manusia pemarah,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sama benci, sangat membencinya, lagi benci apa yang dinamakan dengan sifat kelebihan. Maka untuk melawan sifat kelebihan itu sangat membutuhkan kita untuk memperbanyak ibadah katanya. Kan hanya begini, manusianya namanya itu sifat katanya manusia. Tapi bagaimana menahan amarah tersebut? Imam Syafi'i disampaikan manista ghadaba wa lam yaghdab fa huwa himar. Manusia yang dipenuhi gara-gara mulut tapi hanya bengihnya bukan manusia. Semua manusia itu punya sifat marah, tapi bagaimana katanya menahan amarah tersebut, saling memaafkan sesama katanya muslim. Karena apabila katanya kumah manusia di dunia, Allah akan kumah katanya wafirat. Walau seperti apapun kezaliman yang dituduh terhadap katanya manusia oleh manusia yang lain kepada katanya. Itu namanya sifat kelebihan. Yang kedua pada manusia sifat bahimiyah atau sifat babi, loba. Loba itu adalah sifat babi. Loba kepada makanan. Makanan itu harus lelel katanya. Bahkan hana tahu lain dan hana tahu kacau. Hana yang halal yang harum kacau. Itu sifat bahimiyah atau sifat khinzir, sifat babi yang ada pada manusia. Loba, buih. Apabila kadikan yang kita makanan, hana babi itu yang naik begitu. Itu contoh. Maka buih dimarah oleh Allah bukan karena warna kulitnya, bukan karena bentuknya, tapi sifat loba. Jadi salah satu kita untuk menahan loba tersebut itulah hanya dengan berpuasa. Dengan gara-gara puasa hanya menahan lapar, hanya saling kasih sayang bersama fakir miskin. Dengan gara-gara puasa kita hanya lebih kepada makanan, hanya memadah dengan sedikit makanan yang kita wajib. Itu gara-gara Allah dan sebagainya. Itu fadilah daripada puasa. Maka urunnya itu ditanya alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah kita urunnya tak berkuatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita terus untuk kita berubudiyah kepada Allah, memperbaiki segala akhlak. At-taibu min dzambin kaman la dzambala. Bertobatlah kepada Allah, Allah akan menerima taubat. Nah kita namanya Muhammad. Hanya pernah sembahyang dalam tempo video. Tapi pada saat kita memulai Ramadan merasa senang hati ingin bertobat kepada Allah. Pakai pakaian yang sehingga orang lain bilang jika putra Muhammad. Muhammadnya putra kamu. Tapi tiba-tiba kalau kita memulai Ramadan kami hanya sempat dikabah dalam sembahyang. Hanya habis dikabah hanya habis. Sembahyang wajib yang tertinggal dikabah, tapi hanya habis. Karena dia urut dalam engkau bahwa dan yang tipan Allah Ta'ala berdoa Allah akan mengampun dosa-Nya hanya dengan sedikit saja kebaikan, yaitu rasa senang dengan masuknya bulan Ramadan. Jadi begitu kasih sayang Allah kepada yang memiliki dan ayah sekalian. Walaupun banyak ibadahnya sangat sedikit sekali, walaupun hanya sedikit rasa syukur tanya kepada Allah. Nikmat yang banyak pada orang daripada Allah cukup lega. Dari semenjak kecil sampai dewasa, sampai anak-anak, sampai cucu-cucu, itu semuanya adalah hasil daripada kasih sayang Allah kepada kita. Bukan karena kehebatan. Urangnya tanya pejabat pemerintahan digaji urangnya tanya urangnya di kemuliaan manusia urangnya tanya urangnya melupa rezeki daripada Allah urangnya. Malah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sedikit saja nikmat diambil oleh Allah, mata urangnya Allah dicap katanya hanya urang yang kemuliaan katanya. Jabatan yang tinggal dunia sandang akan diputar. Urang yang hormati kita tidak akan menghormat lagi. Maka harus sadarlah, semua yang kita miliki hari ini adalah semuanya rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Maka sering-seringlah ingat kepada Allah untuk menjadi manusia-manusia yang sukses. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah la'allakum tuflihun.
banyakkanlah kamu mengingat kepada Allah. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang terlepas, orang-orang yang mendapat kemenangan. Mungkin bantuan yang lebih bahwa alhamdulillah kita positif lewat mungkin pertanyaan sebenarnya perbuatan yang ingin sampaikan hal-hal yang berbeda dan persoalan yang tidak ada kemudian di mana mungkin waktu yang sangat singkat. Mudah-mudahan kita ini benar-benar memanfaatkan yang Tuhan sampaikan untuk kembali kepada Allah, mengingatlah diri kita sendiri. Siapa katanya hal katanya putra yang saya kerjakan katanya. Maka yang hal-hal yang menyangkut dengan ibadah atau hal-hal yang menyangkut dengan tauhid, masalah dengan akidah, maka silakan hanya bertanya jawab. Ya, mungkin Tuhan jauh semuanya, Tuhan jauh dihikur. Kamu akan berada dalam kembali kita yang sesuai dengan jalur agama. Maka ini Tuhan sampaikan, Tuhan serahkan itu.